Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diva Avianto dengan NIM 2209036030. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Penentuan Potensi Kawasan Peruntukan Industri atau biasa disingkat dengan KPI menggunakan metode Sistem Informasi Geografis dan Analytical Hierarchy Process atau AHP. Untuk studi kasusnya yaitu pada Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Oke, topik pembahasan kita pada kali ini terbagi menjadi 3, yaitu pada bab pertama berisikan tentang pendahuluan, yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta batasan masalah. Lalu pada bab 2 bagian tinjauan pustaka berisikan tentang kawasan peruntukan industri, kesesuaian lahan, kemiringan lereng, tentang ARGIS, SIG, AHP, kebijakan tata ruang dan pengelolaan kawasan industri. Lalu pada bagian ketiga yaitu metodologi penelitian berisikan tentang lokasi penelitian, tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap pengolahan data hingga tahap penutup. Oke, next masuk pada tahap pendahuluan. Nah, di latar belakang, jadi perkembangan sektor industri memiliki peranan yang penting guna mendukung pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Industrialisasi tidak hanya berfungsi sebagai penggerak atau roda ekonomi, tetapi juga menjadi pendorong utama dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tenaga kerja, serta juga pertumbuhan infrastruktur suatu wilayah. Nah, perkembangan kawasan peruntukan industri ini menjadi suatu kebutuhan strategis yang harus direncanakan secara matang agar nantinya mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan. Permasalahan utama dalam penentuan KPI atau kawasan peruntukan industri ini pada Kecamatan Marangkayu ialah belum adanya penelitian lebih lanjut atau kajian ilmiah yang komprehensif guna menilai kesesuaian lahannya. Penetapan lokasi industri masih didominasi pertimbangan administratif dan ekonomi jangka pendek tanpa memperhatikan kondisi fisik suatu wilayah tersebut seperti kemiringan lereng, akses infrastruktur, dan daya dukung lingkungan. Akibatnya, terjadi tumpang tindih pemanfaatan lahan antara industri, pertanian, dan juga pemukiman, serta ada kemungkinan munculnya potensi dampak bagi lingkungan tersebut. Nah, selain itu, ketiadaan peta potensi kawasan industri yang terintegrasi dapat menyulitkan pemerintah daerah dalam merencanakan tata ruang dan pemberian izin investasi secara tepat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan peta potensi kawasan industri yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan tata ruang dan pengambilan keputusan oleh pemerintah maupun instansi daerah. Oke, jadi pada rumusan masalah kali ini, yang pertama, bagaimana menentukan lokasi yang sesuai untuk kawasan peruntukan industri di Kecamatan Marangkayu menggunakan pendekatan SIG atau Sistem Informasi Geografis dan Analytical Hierarchy Process. Yang kedua, parameter fisik dan infrastruktur apa saja yang paling berpengaruh dalam menentukan tingkat kesesuaian lahan untuk kawasan industri pada Kecamatan Marangkayu. Yang ketiga, bagaimana hasil analisis SIG dan pembobotan AHP dapat mengidentifikasi wilayah yang memiliki potensi tertinggi untuk dijadikan kawasan peruntukan industri. Nah, tujuan penelitian pada kali ini ialah untuk menentukan lokasi yang sesuai bagi KPI atau kawasan peruntukan industri di Kecamatan Marangkayu dengan memanfaatkan analisis spasial menggunakan sistem informasi geografis pada software ArcGIS dan Analytical Hierarchy Process. Lalu yang kedua, untuk mengidentifikasi parameter fisik dan infrastruktur yang paling berpengaruh dalam penentuan tingkat kesesuaian lahan bagi pengembangan kawasan industri, serta untuk menentukan wilayah yang memiliki potensi sebagai kawasan peruntukan industri melalui integrasi hasil analisis SIG dan metode pembobotan AHP atau Analytical Hierarchy Process. Nah, batasan masalah pada kali ini bisa dibilang lumayan banyak. Jadi, penelitian ini dibatasi pada analisis kesesuaian lahan untuk kawasan peruntukan industri di Kecamatan Marangkayu dengan berfokus pada parameter spasial, yakni seperti kondisi fisik lahan, topografi atau kemiringan lereng, penggunaan lahan, akses infrastruktur, dan faktor lingkungan. Metode yang digunakan juga hanya mencakup integrasi SIG dan AHP.
tanpa melibatkan model analisis lain maupun pembahasan aspek sosial, ekonomi, dan legal secara mendalam. Nah, hasil penelitian ini dibatasi pada pemetaan singkat kesesuaian lahan dan potensi kawasan industri, sementara kajian kelayakan investasi atau perencanaan teknis itu tidak termasuk. Jadi seluruh analisis menggunakan data spasial yang tersedia dan dianggap mewakili kondisi terbaru. Oke, asumsi penelitian pada kali ini bahwa data spasial yang digunakan telah mempresentasikan kondisi aktual yang ada di lapangan dan memiliki tingkat ketelitian yang memadai. Setiap parameter fisik serta infrastruktur dianggap memberikan pengaruh yang tetap terhadap penilaian kesesuaian lahan sesuai bobot yang diperoleh melalui metode AHP. Nah, variabel-variabel tersebut juga diasumsikan tidak saling bergantung sehingga dapat dianalisis secara terpisah. Nah, selain itu juga perubahan kondisi wilayah setelah pengambilan data tidak dianggap mempengaruhi hasil penelitian, serta keberadaan infrastruktur utama diperkirakan tetap stabil selama proses penelitian berlangsung. Oke, masuk pada bab 2 yakni tinjauan pustaka. Jadi kawasan industri merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam pembangunan dan kemajuan ekonomi suatu negara. Jadi industrialisasi merupakan suatu proses perubahan sosial ekonomi yang bertujuan meningkatkan nilai tambah sektor ekonomi yang berkaitan satu sama lain dengan industri pengolahan. Kesesuaian lahan merupakan penggambaran dari tingkat kecocokan suatu lahan pada penggunaan tertentu. Nah, kelas kesesuaian suatu area dapat berbeda tergantung daripada tipe penggunaan lahan yang sedang dipertimbangkan. Struktur klasifikasi kesesuaian lahan ini dapat dibedakan menurut tingkatannya, yakni pada tingkat ordo, tingkat kelas, kesesuaian lahan pada tingkat subkelas, dan kesesuaian lahan pada tingkat unit. Nah, kemiringan lereng juga merupakan peta yang menunjukkan kondisi tingkat kemiringan suatu lahan. Kemiringan merupakan perbandingan antara jarak vertikal dan juga jarak horizontal. Pada area yang sangat luas, tentu pengukuran akan membutuhkan waktu dan biaya yang sangat besar. Dalam hal itu, maka metode penginderaan jauh dirasa sebagai metode yang lebih efisien dari segi waktu dan juga biaya. Nah, jadi sistem informasi geografis seperti yang saya sebut pada bab pertama, yakni merupakan sistem basis data dengan kemampuan analisis untuk data yang terreferensi secara spasial dan mempunyai kemampuan untuk mengintegrasikan data spasial dan data atribut sehingga dalam analisisnya mampu menghasilkan informasi yang diinginkan. Nah, SIG ini juga digunakan untuk berbagai kepentingan selama data yang diolah memiliki referensi geografi yang terdiri dalam bentuk fisik serta memiliki lokasi keruangan. Nah, AHP sendiri merupakan analisis pengambilan keputusan berbasis SIG yang populer karena kemampuannya untuk mengintegrasikan sejumlah data heterogen. Selain itu juga, AHP dapat membantu proses pengambilan keputusan melalui model keputusan hierarkis. Nah, pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya yang dimaksud agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rancangan tata ruang yang telah disepakati bersama. Pengendalian pemanfaatan ruang yang tidak berjalan dengan baik akan mengakibatkan perkembangan kota yang tidak teratur, dan perkembangan kota yang dibiarkan begitu saja merupakan bentuk penyimpangan terhadap rencana tata ruang. Oke, masuk pada metodologi penelitian yang saya gunakan. Nah, pada lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Wilayah ini dipilih karena memiliki potensi pengembangan industri yang cukup besar, namun belum memiliki penelitian atau kajian spasial yang komprehensif terkait kesesuaian lahan yang ada. Nah, pada tahap penelitian kali ini, yang pertama terbagi menjadi 5, yakni yang pertama tahap persiapan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, dan batasan masalah. Lalu pada pengumpulan data, terbagi menjadi 2, yaitu data primer yang berisikan kondisi existing lahan, tingkat koordinat GPS, sampel observasi, lalu kondisi topografi yang sebenarnya, yang keempat kondisi lahan, yang kelima kondisi tanah dan juga vegetasi, yang keenam kondisi infrastruktur di daerah tersebut, lalu
Yang terakhir, wawancara dengan Bapeda, Dinas Perindustrian, Dinas PUPR, dan juga perangkat desa sekitar. Adapun data sekunder yang akan diolah yakni data DEM, lalu ada peta penggunaan lahan, peta jenis tanah, peta jaringan jalan, peta sungai, dan batas sepadan, serta peta administrasi dokumen RT RW Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, masuk pada pengolahan data. Jadi pengolahan data ini menggunakan pendekatan sistem informasi geografis dan juga metode analytical hierarchy proses. Nah, pada tahapan pertama yakni pengolahan data DEM untuk peta kemiringan lereng atau topografi. Lalu yang kedua, mulai melakukan pengolahan peta penggunaan lahan atau land use. Setelah itu didapat reclassify dari peta penggunaan lahan tersebut. Yang ketiga, itu melakukan pengolahan peta jenis tanah dan juga pengolahan parameter infrastruktur, yakni kedekatan dengan jalan utama, kedekatan dengan pemukiman yang digunakan, mempertimbangkan aspek sosial, lalu kedekatan dengan sumber mata air, yang dimana lokasi yang terlalu dekat dengan sungai harus dihindari karena rawan pencemaran, dan juga kedekatan dengan area industri existing yang dimana apabila terjadi maka akan mempengaruhi efisiensi jaringan. Setelah itu dilakukan integrasi parameter dengan metode AHP. Parameter utama mencakup kemiringan lereng, penggunaan lahan, dan jenis tanah. Lalu parameter pendukung mencakup kedekatan jalan, sungai, pemukiman, serta kesesuaian dengan rancangan tata ruang wilayah. Lalu yang pada pengolahan data yang terakhir yakni melakukan wake overlay, sistem informasi geografis. Oke, masuk pada tahap analisis dan pembahasan. Dilakukan pengolahan data menggunakan sistem informasi geografis dan memberi bobot parameter melalui analytical hierarchy proses. Setiap parameter berkontribusi berbeda pada hasil penilaian. Integrasi keduanya menghasilkan peta kesesuaian lahan yang menampilkan area paling potensial untuk pengembangan kawasan industri. Lalu pada tahap penelitian yang terakhir yakni penutup berisi tentang kesimpulan dan saran. Nah, adapun jadwal kegiatan bisa dilihat. Oke, sekian presentasi proposal skripsi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.